Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Kurnia Putri dengan NIM 240501086. Di sini saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syirik dan apa itu syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syirik kecil dan ada juga syirik besar. Syirik kecil adalah perbuatan yang mengarah kepada syirik besar. Contohnya seperti ria, beribadah tetapi mengharapkan pujian dari orang lain atau bersumpah dengan nama selain nama Allah. Dan ada juga syirik besar. Syirik besar yaitu menyekutukan Allah secara langsung dan meyakini adanya Tuhan lain selain Allah. Itu termasuk syirik besar. Syirik disebut sebagai dosa yang tidak diampuni jika pelakunya meninggal sebelum bertaubat. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni segala dosa apapun selain dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan baiklah, hari ini saya kedatangan seorang guru ngaji yang akan membantu menjelaskan apa itu syirik. Kenalkan nama ibu dulu siapa? Nama Mary, guru ngaji. Jadi di sini saya ada tugas kuliah, ini menanyakan tentang syirik. Jadi apa itu syirik dan bagaimana pandangannya tentang syirik itu sendiri? Syirik itu adalah menduakan Tuhan. Artinya membandingkan antara Tuhan dengan yang lainnya. Sementara Tuhan itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Karena Tuhan itu lebih mulia dari yang mulia. Penguasa dari yang kuasa. Di atas segala-galanya. Lalu kenapa harus syirik? Nah, itu dia. Syirik itu adalah menduakannya. Artinya sudah percaya nih kepada Allah, lalu dia percaya lagi kepada makhluk. Maksudnya bukan percaya dalam arti amanah ya, tapi percaya artinya meyakini bahwa yang lain itu juga punya kuasa. Contoh, syirik itu ada beberapa syirik. Syirik kecil dan syirik besar. Nah, syirik kecil itu seperti bisik dalam hati saja, dia bisa dikatakan syirik. Berbisik seperti apa? Nah, misalnya dalam hatinya berkata, wah aku hebat. Atau wah ternyata imam itu hebat dia. Nah, itu juga sudah dikatakan syirik karena kehebatannya itu tidak dialami. Masya Allah, subhanallah, ternyata dia hebat. Nah, itu baru mengembalikan sesuatu itu kepada Allah. Kemudian syirik yang jelas dan nyata. Dia sholat juga. Sholat nih sehari-hari ini. Tapi dia pergi percaya dia kepada dia pergi juga ke dukun-dukun nih. Nah, dia percaya dengan dukun tuh. Ih, hebat dia tuh. Ternyata dia tahu apa yang ada dalam hati aku. Padahal dukun itu menebak-nebak. Di besok lagi, datang lagi. Mbah, bisa nggak nanya penyakit ibu aku atau ayah aku tuh disantet orang. Oh, dukunnya pun jadi-jadilah dia kan. Oh, itu kena santet orang. Oh, itu kena ini, oh, itu kena ini katanya kan. Obatnya ini. Lalu dukun ini menyertainya, diambilnya makhluk halus tadi, disertainya kepada orang itu sampai dia pulang. Nah, dia dalam pengawasan dukun ini yang mengawasi setan tadi yang diutus oleh dukun ini, ya kan? Nah, kemudian ini yang syirik nyata. Hendaknya segera bertaubat karena dosa yang tidak Allah ampuni adalah dosa syirik. Menurut ibu, apakah ada hubungan syirik dan tradisi? Ada tradisi yang kebiasaan. Nah, di dalam agama Islam ada kebiasaan yang bisa dijadikan dasar hukum. Itu atas dasar al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sumber hukum apabila tidak ditemukan dalilnya. Tapi itu baik, bisa diambil sebagai dasar hukum pelaksanaan. Tradisi yang dimaksud sini dengan hubungannya dengan syirik itu contohnya. Nah, mohon maaf sebelumnya. Dalam Islam
tidak ada orang mau puasa nih, ada mandi belimau. Nah, ini contoh. Tanya apa tujuan mandi belimau? Supaya bersih dari dosa-dosa, katanya kan. Keluar kita dari mara bahaya, katanya kan. Kenapa harus mandi belimau? Iya, dibersihkan dengan badan kita nih. Kan mau puasa. Kalau gitu, kenapa harus mau puasa saja kalau memang membersihkan badan, ya kan? Nah, di dalam Islam tidak ada tradisi mandi balimau. Membersihkan diri kalau badan, jiwa kita dibersihkan diri dengan puasa dan zakat. Fitrah, bersedekah, itu membersihkan harta, tapi membersihkan diri dengan puasa. Ini tradisi-tradisi ini, tapi kalau seandainya dia hanya sekedar mandi, lalu biar bersih badannya, wangi, mau masuki bulan puasa, tidak punya niat lain-lain, itu it's okay. Dan terakhir nih Bu, gimana caranya agar kita terhindar dari syirik? Yang pertama, kita harus tahu dasar hukumnya. Bahwa kita tahu akidah kita apa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah tidak ada yang menggantinya. Yang kedua, bahwa utusan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang berurusan dengan akidah dengan Nabi Muhammad ini tidak ada yang menggantinya. Kemudian yang ketiga itu tadi harus mempelajari Al-Quran dengan maknanya, sehingga kita bisa terhindar. Oh, ini kita tahu ini. Yang keempat, kita harus mempelajari agama secara keseluruhan. Jangan ini pelajari ini tidak, ini pelajari ini tidak. Jadi fikih dipelajari, sementara hadisnya tidak, Al-Qurannya tidak, atau Al-Quran dipelajari fikihnya tidak, jadi pincang. Sementara fikih ini yang berhubungan dengan hukum-hukum dalam Islam. Jadi kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari hadis, harus kita pelajari juga hukum-hukum dalam Islam. Hukumnya itu terdapat di dalam fikih. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.